Oh iya, halo teman-teman. Saya juga mau membagikan ini. Kalau orang bilang kan ada law of attraction. Teman-teman pernah dengar lah di TikTok di mana law of attraction, hukum tarik menarik. Itu siapa yang dulu cetusin? Kayaknya Byrne ya. Rhonda Byrne apa? Rhonda BYRN kalau nggak salah itu pencetus law of, of attraction, hukum tarik menarik ya teman-teman. Eh, nah kalau saya gini, law of attraction saya pernah baca, saya paham, saya mengerti hukum tarik menarik ya. Oke, sekarang gini teman-teman yang ini saya share. uh, saya pernah jalanin itu pure coba gitu, tapi kita jadi beban doh, karena kita mau itu tercapai, tapi kalau bukan kehendak kita sehingga tidak tercapai, bagaimana? Itu yang ingin saya bagikan di sini. Jadi gini aja simpelnya nih teman-teman, lihat rumah-rumah properti di belakang saya ini gede-gede ya, bagus-bagus ya. Oke, dulu bangunan yang saya tempati sekarang itu bangunan lama, tahun 88, tahun 89, 88 lah, tahun 1988 yang saya ingat. Saya punya mimpi saya bisa memiliki rumah gede-gede bertingkat seperti ini ya. Saya nggak tahu ini bisa dihubungkan dengan law of attraction atau enggak nih teman-teman, tapi ini saya mau bagiin, ini penting nih teman-teman ya. Saya berpikir, saya berdoa, Tuhan saya kepengen, lalu ada jalannya di mana saya kepengen banget, tapi itu belum kesampaian. Saya lihat harga properti mahal kan, renovasi mahal kan, pembangunan mahal kan, konstruksi mahal. Ada kejadian kemudian terjadi rayap, bangunan lama kena rayap, dan itu berlangsung lama, setahun 2 tahun bisa kali ya. Saya awalnya nggak apa-apa ya, tapi saya ada harapan ngelihat misalnya properti bagus-bagus kayak gitu kan teman-teman. Nah, alhasil suatu saat ada rayap itu kan, berlama-lama nggak tahu udah berapa tahun apa gimana. Saya lihat itu kok ini nyerang struktur ya. Nggak tahu ini law of attraction atau bukan, nyerang struktur. Saya korek-korek, hancur. Tapi bangunan masih bertahan, tapi saya berpikir dalam hati, saya nggak mau ini sampai roboh, saya nggak mau ini sampai kenapa-napa. Saya kepengen lagi belum kenapa-napa itu semua diperbaiki. Saya kepengen, saya lagi ada waktu, ini seperti saya ucapkan sekarang nih, saya kepengen dalam hati tapi sekarang saya share ke teman-teman. Saya kepengen, saya lagi ada waktu, saya bisa memberesi semua ini menjadi bangunan bagus, menjadi bangunan bertingkat, menjadi bangunan nyaman. Saya mempunyai mimpi bangunan saya ini nanti bagus banget, saya bisa tempatin, bisa bermanfaat bagi keluarga saya kayak gitu ya. Sekarang lingkupnya kan masih keluarga dulu dong, keluarga inti dulu. Bohong kalau misalnya langsung ke orang lain. Perjalanan saya akan terus membantu orang juga dari hal-hal kecil dulu ya, karena kemampuan aja kan, buat rumah aja kan besar kita belum mampu, ibaratnya kayak gitu. Oke ya, jadi bukan nggak mau, tapi bertahap membantu orang lain, bantu keluarga dulu, inti dulu dong, baru bertahap ke orang lain juga sambil beriringan segala. Oke, alhasil akhirnya saya kepengen, saya langsung cari, saya ngobrol sama orang tua, sama papa, mau kayak gitu. Nah ini gimana nih, ini harus ini renovasi. Ada opsi pertama, kalau misalnya langsung waktu itu masih lantai 1 saja kan, ada opsi saya perbaikin langsung buat baja ringan lantai 1 saja, tapi saya kepengen bertingkat sebetulnya. Udah, alhasil saya pelajarin struktur biaya, perbedaan biaya segala, RAB, rencana anggaran bangunan kalau di konstruksi sipil. Nah udah saya pelajari gitu. Bedanya sekian nih kira-kira. Kemudian saya bicara, ini bisa gak ya kalau misalnya ini bagusnya gimana, udah browsing Google, ketemu lah akhirnya kontraktor yang bisa memberikan harga yang sesuai dengan luasan sekian, harganya menarik, saya bisa cover uang saya sendiri ya. Itu pertama. Oke. Kemudian untuk membangun itu kan membutuhkan izin dirikan bangunan, walaupun ini kan membuat tingkat, jadi merubah bentuk kan.
Kemudian dipikirkan, ayah saya lagi pakai tongkat segala, kalau pindah tempat lain ngungsi dulu, lagi rumah bangun kayak nggak mungkin. Akhirnya pelajarin, yang mana yang dibangun, yang mana yang dibiarkan. Gitu. Ini soal biaya juga sebetulnya, kita kan juga ini. Tapi itu pun lumayan lah, ya. Biayanya nggak kecil, tapi Tuhan buka jalan, Yang Maha Kuasa buka jalan. Akhirnya IMB lama, sekitar 2-3 bulan saya kerjain sendiri, karena saya tahu lewat orang pun saya bisa cari yang harganya juga nggak mahal, nggak terlalu mahal. Tapi kan ini harus detail, part by part, karena ada bangunan lama di situ. Akhirnya saya kerjakan sendiri, 2-3 bulan bisa selesai. Saya konsultasi sama itu juga, sama pihak kecamatan, bisa ya. Akhirnya setelah saya konsultasi sama kecamatan, dibimbing kan, gimana, ada orang kecamatan baik, dia cerita, dia gini, kita share gimana gitu, gimana biar disetujuin segala. Ya udah, akhirnya disetujuin lah itu. Oke, tapi waktu dalam proses itu persetujuan, saya sambil cari kontraktor, sambil cari bahan-bahan, diskusi terus kan, gimana biar bisa berlangsung. Oh, modelnya begini, ini udah kelihatan gini, estimasi biaya segini buat tahap pertama saja. Oke, gitu. Karena kontraktor juga nggak bisa langsung memperincikan gede-gedean. Kalau diperinciin gede-gede langsung harganya ini. Jadi part by part lagi, harganya gelembungnya gila-gilaan. Jadi part by part, oke. Akhirnya udah IMB kelar, pembangunan jalan, saya berani DP segala untuk hal yang benar. Lakukan hal yang benar. Udah, alhasil akhirnya didak lah, dicor. Jadi yang tadinya ada rayap, ada bocor, selesai. Oke, lalu tahap kedua, wah harganya makin mahal nih. Diskusi sama keluarga lagi gimana. Oke, yang ini saya pikir apa mau dibiarkan saja dulu, nggak apa-apa, ketutup toh, ya kan, tangga apa bagus nih, jadi bisa main bola, main apa, main bulu tangkis segala bisa, ya. Ini tadinya bangunan ininya, teman-teman. Ini yang dikerjain, bangunan ini yang dikerjain. Ya, ini yang dikerjain bangunannya. Tuh, luasannya sekian. Ini ada hadap belakang juga. Oke ya. Oke, diskusi, wah harganya gini, harus jual barang, jual kendaraan. Tapi untuk yang benar nggak apa-apa, saya bilang. Lakuin dong. Nanti akan kembalikan hasil itu bangunan sekitar 2 tahun. Dan kelar di end-nya. Jadi ini adalah hal penting banget, teman-teman. Kita berharap, kita berserah. Kalau Tuhan kendakin, semua akan terjadi. Kalau Tuhan gak kendakin, semua gagal atau susah jalannya. Alhasil semua lancar. Dari kontraktor pertama nggak bisa selesai karena biaya-biaya yang membengkak segala kan. Akhirnya kita ada orang tukang yang lama, dia kelarin sedikit demi sedikit, akhirnya kelar. Dirapikan. Terus terang ya, properti rumah itu, bangunan yang mahal itu di detail itu mahal. Kalau yang gede-gede langsung itu langsung keukur, bisa dihitung meteran segala kan, teman-teman. Seperti itu yang ingin saya bagikan. Jadi never lose for a hope. Kalau orang bilang apa namanya tadi, law of attraction, ya jangan law of attraction saja, kita bisa stres, pusing, gila. Jalanin saja, teman-teman. Kita jalanin dengan baik, kita jalanin. Kalau orang guru bilang learning by doing, mempelajari dengan melakukan. Kalau kita mempelajari dan tidak melakukan, kita stres sendiri. Kalau misalnya bisa stres sendiri, pusing sendiri. Jadi kita sambil jalanin saja, teman-teman. Itu yang ingin saya bagikan. Ya udah, akhirnya ya perjalanan hidup demikian. Tadi yang saya cerita sebelumnya, banyak kan masalah. Emang itu kehidupan. Waktu saya mau bangun rumah ini juga, ya luar biasa perjuangannya. Kayak gitu, teman-teman. Tapi apakah bisa selesai? Bisa, asal kitanya benar, teman-teman. Asal kitanya tidak melenceng. Kitanya tidak kita melakukan yang benar. Kita jangan melenceng, tidak melakukan yang tidak benar, kayak gitu gambarannya. Itu yang ingin saya bagikan, teman-teman. Selanjutnya kita lanjutkan hidup kita. Dan untuk kita mau dihina, kita mau diapain orang, ya
Kita serahkan semua terus kepada Yang Maha Kuasa, dan kita terus lanjutkan hidup kita dengan baik. Pencobaan pasti akan selalu datang, kesulitan pasti akan selalu ada. Itu yang saya bagikan di cerita-cerita saya dari sebelumnya. Jalanin, hadapi. Mungkin hal yang lebih gampang dari yang sebelumnya, malah kita juga lebih berat lagi ngadepinnya. Karena hal yang berat pun kita bisa. Bukan berarti hal yang ringan kita jadi bisa, tapi stres bisa juga. Jadi kita jalani selalu. Jangan pernah berharap pencobaan tidak akan pernah datang. Harapan saya pun semua orang demikian, tapi kenyataannya kita harus hadapi semua masalah dengan baik. Hadapi sampai kita nanti tiada. Itu aja yang saya ingin bagikan. Semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.